Baik, saya mulai aja kuliah kita hari ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendukung keputusan. Ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya keputusan itu? Ya, jadi keputusan ini biasanya dibuat ya untuk memecahkan suatu permasalahan atau sebagai problem solving. Ya. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan itu intinya adalah alternatif tindakan yang sesuai atau yang sedang menjadi pusat perhatian. Kemudian salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan ini adalah pengumpulan informasi yang dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Ya, jadi data itu sangat penting dalam membuat sebuah keputusan. Ya, jadi tidak boleh keputusan itu berdasarkan insting. Ya, keputusan yang baik adalah berdasarkan data. Oke. Untuk proses pengambilan keputusan sendiri itu dan ya, proses pengambilan keputusan sendiri itu terdiri dari empat hal, yaitu yang pertama intelligence, ya, yang yaitu kegiatan tentang masalah, kebutuhan atau kesempatan. Kemudian berikutnya adalah desain, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah choice, pemilihan alternatif keputusan terbaik. Dan yang keempat adalah implementasi. Jadi mengimplementasikan keputusan tadi disertai dengan pengawasan dan koreksi yang diperlukan. Jadi untuk proses pengambilan keputusan sendiri itu siklusnya bisa dilihat ya di dalam blok diagram ini ya. Jadi yang pertama itu adalah fase intelligence ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pada fase intelligence ini pada fase intelligence ini ditentukan yang pertama adalah tujuan dari organisasi, kemudian prosedur dalam pencarian dan scanning, koleksi data, pengumpulan data, kemudian identifikasi permasalahan, mengklasifikasi permasalahan, dan juga melakukan menyatakan permasalahannya itu ada apa. Ya, jadi ini di tahap intelligence. Ya. Oke, kemudian yang setelah tahap intelligence ya masalah itu data dikoleksi, masalah dinyatakan ya. Maka berikutnya adalah fase desain. Ya, di dalam fase desain ini yang dilakukan adalah kita formulasikan sebuah model, kemudian melakukan setting kriteria untuk pemilihan model, pencarian alternatif, dan kemudian melakukan prediksi dan keluaran ya, ukuran keluarannya. Oke, mengukur keluarannya. Itu di tahap desain. Kemudian berikutnya ya, setelah tahap desain, berikutnya adalah melakukan fase pemilihan ya, pemilihan untuk ini alternatif yang terbaik ya dari model yang sudah diformulasikan tadi ya. Jadi formulasi sudah dapat modelnya, maka pada tahap choice ini kita simulasikan tadi modelnya, kemudian dilakukan analisis sensitivitas, kemudian kita pilih
alternatif terbaik. Ya, kemudian setelah itu kita merencanakan untuk implementasi, desain, dan juga mendesain untuk sistem kontrolnya. Ya. Jadi setelah tahap pemilihan ya alternatif terbaik, maka berikutnya adalah kita implementasikan. Nah, untuk mengimplementasikan solusi ini ada dua kemungkinan ya, bisa sukses atau bisa gagal. Nah, kalau gagal artinya kita kembali ke fase sebelumnya, apakah ke choice, apakah ke desain, atau masuk lagi ke intelligence ya. Ini kalau gagal. Tapi kalau sukses ya, maka dilakukan kontrol tadi ya, kontrol ya. Kemudian kalau semuanya kita lihat lagi dengan realitinya ya, kalau semuanya di sini dimungkinkan untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan dan asumsi, maka kita bisa melakukan siklus untuk proses pengambilan keputusan kembali ya, mulai dari fase intelijen, desain, dan choice. Oke, di dalam reality ini akan dilakukan verifikasi ya, baik itu dari sisi model maupun dari sisi solusi yang ditawarkan ya. Ini akan divalidasi, tujuannya tentu saja untuk menghasilkan atau membuat proses pengambilan keputusan yang lebih simpel gitu ya. Ini siklusnya. Nah, kalau kita lihat jenis keputusan itu ada beberapa pandangan gitu ya. Jadi kalau dari sisi level manajemen itu ada 3, strategis, taktis, dan operasional. Oke. Jadi yang dimaksud dengan strategis di sini ini adalah yang paling atas ya. Jadi manajemen yang paling atas itu biasanya disebut dengan manajemen strategis. Ya, kemudian di bawahnya itu ada taktis dan di bawahnya lagi operasional. Nah, yang paling atas itu adalah manajemen. Nah, itu sifatnya ya yang di level strategis ini sifatnya penuh ketidakpastian, bersifat informasi strategis, orientasi jangka panjang, dan dampaknya ke total organisasi. Kemudian di bawahnya strategis itu ada taktis ya, di mana taktis ini mempunyai sifat mengimplementasikan dari rencana strategis, kemudian melakukan alokasi sumber daya dan memberikan informasi secara taktis ya. Yang dibutuhkan adalah informasi untuk taktis. Taktis ini lebih ke menjalankan organisasi gitu ya. Nah, berikutnya di bawahnya taktis itu ada operasional ya, di mana sifatnya ini prosesnya itu lebih ke operasional ya, jadi biasanya terstruktur dan repetitif ya, berulang, dan juga informasi yang dibutuhkan adalah informasi operasionalnya. Ini jenis keputusan berdasarkan level manajemen. Nah, berikutnya adalah jenis keputusan berdasarkan tersedianya solusi problems ya. Jadi tadi ada tiga tingkatan ya, strategis, taktis, dan operasional. Ya. Nah, untuk Oke, jadi kalau kita lihat ya antara strategis dan taktis itu biasanya biasanya bersifat non struktural ya, tidak terstruktur. Berbeda dari sisi yang taktis dan operasional itu dia lebih terstruktur ya. Nah, yang di arah semakin ke atas itu biasanya semakin tidak non-programmable, jadi tidak terprogram dibanding ke bawah ya, dibanding yang di sisi operasional ya. Jadi semakin ke atas itu semakin tidak
terprogram, tidak terstruktur, ya yang ke bawah itu semakin terstruktur dan semakin terprogram. Ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan keputusan terprogram, ya, itu biasanya berkaitan dengan kebiasaan, prosedur, aturan, atau kondisi kepastian. Sedangkan keputusan yang tak terprogram atau non-programmable, ya, ini biasanya tidak ada urutan atau standar bakunya dan prosedurnya tergantung pada problem keputusan. Oke, keputusan yang tidak terstruktur, tidak ada aturan biasanya ya, dan problemnya tentu saja lebih kompleks. Jadi kalau yang ke atas ya, strategis itu memang berhubungan dengan organisasi ya, masa depan organisasi, sehingga problemnya itu akan lebih kompleks. Ya. Nah, kemudian jenis keputusan berdasarkan outcome ya, ini ada 4 jenis. Yaitu yang pertama adalah keputusan dalam keadaan pasti atau certainty condition. Nah, biasanya keputusan dalam keadaan pasti itu bila semua informasi itu sudah lengkap dan sempurna dan sifatnya deterministik ya. Jadi sudah sudah pasti sehingga mudah untuk dimodelkan biasanya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah keputusan yang beresiko atau under risk, ya. Nah, biasanya di dalam keputusan yang beresiko ini itu ada probabilistik atau kemungkinan, ya, kemungkinan pada tingkat rasional tertentu itu dia punya risiko. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan beresiko. Nah, yang ketiga itu adalah keputusan dalam ketidakpastian atau uncertainty condition. Ya, jadi biasanya mempunyai ciri-ciri yaitu hasil keputusannya tidak diketahui sama sekali, informasinya kurang lengkap, tidak ada referensi dan belum pernah terjadi. Ya, jadi ini yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah keputusan dalam situasi konflik atau conflictual decision. Ya, jadi biasanya karena ada sebuah konflik yang membutuhkan pengambilan keputusan khusus, yang dimana kriterianya itu melalui evaluasi intra dan interpersonal. Nah, berikutnya adalah jenis keputusan berdasarkan konsep dasar yang dipakai. Ini ada 4 jenis juga, yaitu keputusan berdasarkan logika, ya. Didasari hubungan sebab akibat yang logis sesuai dengan epistemologis, ya. Jadi biasanya kalau logika atau rasional, ya itu kan kita harus melakukan melihat hubungan ya sebab akibat yang logis terjadi, yang bisa logis terjadi. Oke. Yang kedua adalah keputusan berdasarkan data empirik atau empirical ya. Jadi biasanya keputusan ini karena didukung oleh bukti dan data pendukung yang sudah proof dan bukti statistik maupun judgement pakar. Ya. Jadi ini untuk keputusan empiris. Ya. Nah, yang ketiga adalah keputusan berdasarkan perasaan atau feeling. Nah, biasanya ini sangat subjektif dan tergantung pada pengalaman personal. Dan yang keempat, keputusan berdasarkan intuisi, insting, indera keenam. Nah, ini biasanya adalah naluri ya atau juga kemampuan yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Ya, jadi ada seorang pemimpin itu yang punya intuisi bagus ya, atau insting yang bagus yang bisa melihat ke depan lebih baik dibanding orang lain. Oke.
Nah, sekarang kalau kita lihat komponen dari SPK, ini menurut Suryadi tahun 2022, ya, terdiri dari 3 hal, yaitu ada manajemen basis data, manajemen basis model, dan perangkat lunak dialog. Ya, jadi ada 3. Nah, kalau yang manajemen basis data ini lebih ke softwarenya, ya. Jadi software yang menyimpan data. Oke. Nah, kalau yang basis model ini adalah model, ya, yang digunakan untuk mengambil atau memodelkan informasi yang ada di database. Nah, berikutnya perangkat lunak dialog ini untuk interaksi, ya, antara sistem dengan pemakai. Nah, sistem pendukung keputusan kalau menurut adalah atau yang biasa disebut DSS, ya. Ini pertama kali dicetuskan oleh Anthony Gori dan Michael Scott. Oke, tahun 71. Yang merupakan profesor dari MIT. Jadi pada saat itu ternyata mereka merasa perlu adanya sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengambil keputusan manajemen, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah Gori and Scott Morton Grid. Grid itu sebenarnya matrix, ya, matrix Gori and Scott Morton. Ya, ini ada bisa dilihat di sini, ya. Jadi tingkatan manajemen tadi itu ada pengendalian operasional, pengendalian manajemen itu tadi yang taktis, ya, dan pengendalian strategis. Nah, kemudian kalau kita lihat modelnya dari mulai yang terstruktur tingkat masalah, ya, mulai dari yang terstruktur sampai yang tidak terstruktur. Ya. Oke. Ketiga hal ini, ya, ini bisa kita lihat, ya, bagaimana kalau yang terstruktur itu artinya bahwa mudah untuk dipecahkan dan bersifat repetition, ya, berulang, yaitu terstruktur. Nah, kemudian yang biasanya, ya, jadi di sisi yang semi terstruktur dan tidak struktur ini yang perlu ditambahkan, ya, sistem untuk mendukung keputusan, ya. Nah, kalau semua yang seperti ini, misalnya ada piutang dagang, entry pesanan, pengendalian persediaan, analisa anggaran biaya, rekayasa peramalan jangka pendek, pengaturan armada tanker, lokasi gudang pabrik, ini masuk di terstruktur sampai yang semi terstruktur. Nah, kalau yang dari semi sampai tidak struktur itu mulai dari penjadwalan produksi, ya, manajemen kas, sistem PERT atau cost-nya, analisa anggaran keseluruhan, penyiapan anggaran, penjualan dan produksi, penggabungan usaha dan akuisisi, perencanaan produk baru, dan perencanaan lead bank. Ini masuk yang di semi terstruktur sampai tidak struktur. Oke, sebentar, ya. Oke, nah, jadi untuk dari matriks yang dibuat oleh Gori dan Scott Morton ini, ya, bahwa sistem pendukung keputusan itu banyak digunakan pada sistem yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya, ini contoh, ya. Contoh tipe yang terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, ya. Oke, mulai dari operasional, manajerial, dan strategis, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau yang dari sisi operasional, ya, karena dia bersifatnya repetition tadi, ya, mulai dari yang terstruktur sampai yang tak terstruktur, ini dukungannya itu hanya MIS dan manajemen science.
Nah, kalau untuk yang di tingkat manajerial, ya, ini yang diperlukan, ya, itu adalah manajemen sains, DSS, ES dan EIS. Ya. ES ini adalah model ya, kalau nggak salah. Sebentar. S. Enterprise system ya, ini enterprise system atau ya EIS. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi yang strategis ya itu lebih tinggi lagi dulunya yang diperlukan ya. Bahkan sampai neural network atau lebih ke artificial intelligence ya. EIS itu enterprise system, EIS itu enterprise intelligence system ya. Oke. Nah, kalau yang untuk sistem yang terstruktur itu yang dibutuhkan ya, kalau kita lihat di sini cukup MIS. Tapi untuk yang semi terstruktur dan tidak terstruktur yang dibutuhkan itu adalah DSS. Nah, kalau yang tak terstruktur itu lebih jauh lagi. Ya, ada ES dan neural network. Ya, ini tentang kerangka kerja SPK. Kalau kita lihat di sini, memang SPK itu untuk masalah yang semi terstruktur dan tidak terstruktur, serta untuk kontrol dari manajerial dan strategis. Ya. Oke, jadi sistem pendukung keputusan ini awalnya ditujukan untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. Ya. Dan untuk mencapai tujuan tadi itu maka sistem itu harus paling enggak mempunyai 6 hal ini ya. Sederhana, robust, mudah dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, mudah berkomunikasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ini secara implisit bahwa ternyata sistem ini harus berbasis komputer dan digunakan sebagai tambahan dari kemampuan menyelesaikan masalah dari seseorang. Ya, jadi secara implisit sistem ini harus berbasis komputer. Oke. Nah, menurut Sprague dan Carlson ya tahun 93 ya sistem SPK atau DSS ini mempunyai 5 karakteristik utama ya. Oke, yang pertama adalah sistemnya berbasis komputer. Yang kedua digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat melalui cara simulasi yang interaktif. Dan yang kelima di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Jadi 4 dan 5 ini adalah fasilitas baru yang ditawarkan oleh DSS. Ya. Dan sekarang berkembang gitu karena kemajuan dari perangkat komputer juga. Oke. Jadi komponen SPK ya ini terdiri dari 4 hal ya. Data management ya termasuk di dalam karena data management ini berarti mengelola data. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah DBMS. Kemudian model management. Nah, ini biasanya untuk memodelkan data. Bisa menggunakan model finansial, statistik, model sains, atau model kuantitatif lainnya. Kemudian communication atau lebih ke dialog ya. Jadi ini adalah komunikasi dengan user ya, user dengan sistem. Dan yang keempat ada knowledge management ya. Jadi yang sebenarnya knowledge management ini adalah sistem yang opsional ya. Oke. Nah, ini adalah model konsep dari SPK tadi ya. Ada
data management, model management, knowledge manager, dan dialog management. Ya, nah data management ini menyimpan data baik di internal atau external storage. Ya, kemudian nanti data itu akan dimodelkan. Dimodelkannya itu biasanya menggunakan knowledge manager tertentu. Ya, jadi bisa juga dia berupa AI, ya, atau juga sistem pendukung keputusan secara statistik. Oke. Kemudian berikutnya dialog manajemen ini akan menghubungkan user, ya, dengan sistem. Nah, sistemnya itu ada 3 ini, ya. Data management, model management, dan knowledge management. Ya. Nah, nanti selain user dengan sistem, bisa juga komputer lain dengan sistem kita, itu juga bisa. Oke, yang pertama ini adalah tentang data management subsystem. Ya, ini terdiri dari apa saja, yaitu ada DSS database, database management system, ya, data directory, dan query facility. Oke, di sini untuk subsistem data management system, yaitu ada yang di kota abu-abu, ya. Jadi apa saja yang ada di dalamnya, ya. Data tadi bisa dari internal perusahaan, bisa dari eksternal. Semua data itu akan diekstrak, atau juga bisa dari personal data, ya. Semua akan diekstrak, ya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah decision support database, ke dalam database, ya. Nah, nanti ini database, di mana database itu mempunyai fungsi, ya, bisa retrieve, enquire, update, report generation, dan delete. Ya, dan di sini yang paling penting adalah bisa melakukan query, ya, atau ada fasilitas query serta data directory. Jadi mengambil data. Ya, kemudian ya, nanti data yang ada di database itu akan diakses baik oleh dialog manajemen, ya, kemudian model manajemen, atau juga knowledge management. Ya, jadi ini untuk data management subsystem. Nah, berikutnya adalah model manajemen subsystem. Elemennya apa saja? Ada model base management system, modeling language, model directory, dan model execution, integration, and command. Ya, oke. Ini adalah model base-nya, ya, model base management, ya, yang warna abu-abu. Ya. Jadi ada model base dan ada model base management, ya. Jadi biasanya model atau model base ini yang model yang dibutuhkan dari tingkat strategik, teknik, atau operasional, ya. Kemudian di dalam memodelkan, ya, atau pemodelan ini itu bisa menggunakan model statistik, finansial, marketing, atau manajemen science, atau accounting, atau engineering, dan lainnya. Dan biasanya di sini akan dilakukan pemodelan building block. Ya, jadi melihat blok-blok untuk membangun modelnya. Ya, nah nanti semua model base ini bisa dimasukkan ke dalam model directory, ya. Dari model directory ini, model ini akan disimpan ke dalam sebuah model base management, di mana di sini menggunakan command, ya, bisa melakukan pembuatan modeling, command modeling, update, kemudian interface database, dan modeling language. Nah, nanti dari model base management, ya, jadi dari model ini disimpan ke dalam model base management, nanti akan bisa dilakukan eksekusi, integrasi, dan juga command processor. Ya. Nah,
untuk model based management ini nanti juga akan mengakses ya data management, kemudian dialog management juga memungkinkan untuk mengakses model based management, serta model based management ini bisa juga dihubungkan dengan knowledge management. Oke, berikutnya adalah user interface atau dialog subsystem yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah bisa berinteraksi dengan berbagai dialog style yang berbeda, kemudian bisa mendapatkan, menyimpan, dan menganalisis penggunaan dialog atau tracking yang dapat digunakan untuk meningkatkan dialog sistem. Ya, berikutnya adalah mengakomodasi user dengan berbagai peralatan input yang berbeda, kemudian menghadirkan data dengan berbagai format dan peralatan output, memberikan ke user kemampuan help, ya, prompting, rutin dialog, rutin diagnosis dan saran, atau dukungan fleksibel lainnya. Kemudian menyediakan antarmuka user ke database dan model BIS. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh interface dialog subsystem yang memungkinkan interaksi antara user dengan sistem. Ya. Oh ya, selain itu juga ini membuat struktur data untuk menjelaskan output, menyimpan data input dan output, menyediakan grafis berwarna, memiliki Windows yang memungkinkan untuk berbagai fungsi yang ditampilkan bersamaan, dapat mendukung komunikasi di antara user dan pembuat DSS, menyediakan training dan contoh-contoh, serta menyediakan fleksibilitas yang dapat beradaptasi sehingga DSS mampu untuk mengakomodasi berbagai masalah dan teknologi yang berbeda. Ya, ini adalah dialog subsystem ya di dalam kotak abu-abu itu adalah dialog subsystem yang kemudian disebut dengan Dialog Generation and Management System atau GDMS. Nah, ini bisa menggunakan Natural Language Processor ya. Di mana nanti user itu bisa melakukan input dan dapat mengambil output dari DGMS ini ya. Dan selain juga ke user bisa juga melakukan output ini ya, selain ke user ke printer atau juga perangkat luaran lain ya, contohnya plotter. Ya. Yang berikutnya adalah knowledge subsystem ya. Jadi saat ini DSS itu tidak sekedar hanya data, memodelkan, dan juga user interface yang saat ini banyak dipakai, itu juga ada knowledge management yang berkembang karena memang berkembangnya AI, ya, berkembangnya ilmu kecerdasan buatan. Jadi komponen ini berhubungan dengan suatu sistem pakar, gitu ya, yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai aspek dari masalah dan atau menyediakan knowledge yang dapat meningkatkan operasi dari komponen DSS yang lain. Ya, ini. Jadi komponen knowledge management ini terdiri dari satu atau beberapa ES, ya. Seperti halnya data dan model management pada software knowledge management ini terdapat eksekusi dan integrasi yang diperlukan oleh ES, ya. Nah, DSS di sini itu mengikut sertakan komponen ini. Kalau DSS yang mengikut sertakan komponen ini biasa disebut dengan DSS yang cerdas atau intelligent DSS, atau bisa disebut dengan ES, atau bisa juga dengan knowledge based DSS. Ya, oke, berikutnya jenis-jenis dari SPK, ya, ini menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya oleh Stephen L. Arthur tahun 76 itu membedakan jenis DSN ya, atau
Jenis DSS itu ya adalah terdiri dari mengambil elemen informasi, menganalisis seluruh file, menyiapkan laporan dari berbagai file, memperkirakan dari akibat keputusan, ya, kemudian mengusulkan keputusan dan membuat keputusan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari jenis SPK tadi itu ada dua, ya, yaitu institutionalized DSS dan ad hoc DSS, ya. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan institutionalized DSS ini adalah keputusan yang bersifat berulang. Contohnya adalah portfolio management system. Nah, kalau yang ad hoc DSS ini berhubungan dengan masalah spesifik yang tidak berulang. Jadi dan juga tidak bisa diantisipasi. Jadi contohnya untuk mengevaluasi kelayakan joint venture yang dilakukan oleh Houston Mineral DSS, ya. Nah, ini ini masuk di ad hoc, ya. Jadi tidak dapat diantisipasi atau berulang. Nah, ini adalah proses pengembangan dari DSS, ya. Ini fase yang pertama adalah pre-design. Ini ada 3 fase, yaitu ABC, terdiri dari planning, research, dan analisis, ya. Ini sebelum mendesain, ya, atau pre-design. Pertama kita memplanning dulu untuk penilaian kebutuhannya, kemudian diagnosis permasalahan dan juga tujuan dari DSS. Kemudian fase B yaitu research, ya, ini melakukan riset, ya, bagaimana menyelesaikan, ya, atau memenuhi kebutuhan dari user. Kemudian resource apa yang tersedia dan lingkungan DSS-nya. Kemudian masuk ke fase C yaitu melakukan analisis. Jadi mencari pendekatan pengembangan yang terbaik. Ya. Oke. Apakah resource-resource yang penting dan juga mendefinisikan model normatifnya. Nah, setelah melakukan tahap pre-design, tahap berikutnya adalah desain. Ya. Tahap desain di sini atau tahap D, ya, fase D ini terdiri dari desain untuk user interface, desain untuk model base-nya, desain untuk DSS database, dan desain untuk knowledge component. Nah, ini kemudian akan dilakukan konstruksi, ya, jadi menggabungkan kesemua desain itu ke dalam sebuah DSS. Ya. Kemudian untuk fase E sendiri itu setelah dilakukan konstruksi ini bisa dianalisa kembali ke fase A, B, C, atau D, ya. Oke, jadi bisa direvisi, gitu ya, kalau diperlukan. Nah, kemudian berikutnya adalah fase F, yaitu implementasi, yang terdiri dari testing dan evaluasi, demonstrasi, orientasi, training, dan deployment. Ya. Kemudian setelah implementasi berikutnya adalah melakukan maintenance dan dokumentasi. Jadi biasanya fase G ini sudah diuji cobakan ke manajemen, ya. Kemudian setelah itu dilakukan ke fase H, yaitu melakukan adaptasi, yaitu melakukan pengulangan secara kontinu untuk melakukan improvement system. Jadi ini proses untuk pengembangan DSS, Decision Support System atau SPK. Ya, untuk
level teknologinya sendiri ini ada 3 jenis, yaitu ada spesifik, generator, atau engine, dan tools. Nah, kalau yang spesifik ini memang hanya untuk satu aplikasi DSS saja, karena memang itu tidak ada yang lainnya, gitu ya. Sehingga ini dikhususkan untuk suatu kasus khusus, ya, atau biasa disebut dengan final product. Nah, kemudian DSS yang lain itu adalah generator atau engine, ya. Jadi software ini bisa terintegrasi dengan sekumpulan kemampuan untuk membangun DSS yang lain, ya, yang sifatnya itu cepat, tidak mahal, dan mudah. Contohnya, kita bisa menggunakan engine yaitu Excel, ya. Ini untuk membantu melakukan DSS, ya. Kemudian berikutnya adalah DSS tools, ya. Ini adalah sebuah level terendah dari teknologi GIS, ya, yang membantu untuk yang DSS generator atau juga DSS spesifik, ya. Contohnya di sini editor, query system, random number generator atau spreadsheet. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada tiga jenis, ya, DSS, yaitu ada spesifik, generator, dan tools, ya. Oke. Spesifik dinyatakan dengan D1, D2, D3, D4, ya. Jadi ini adalah DSS yang sifatnya itu hanya untuk memecahkan suatu masalah, ya, atau bersifat final product. Nah, kemudian D ini akan dibangkitkan dengan menggunakan DSS generator. Ini bisa, ya, bisa pakai software atau bisa juga kita menggunakan compiler, gitu, ya. Nah, kemudian selain itu kita gunakan tools-tools yang digunakan untuk membantu, ya, dalam membangkitkan generator ini. Misalnya tadi untuk graphic design, ya, kemudian spreadsheet, kemudian database, menyimpan data, itu masuk di toolsnya. Oke, nah kemudian untuk representasi SPK sendiri ini macam-macam, ya. Ada yang menggunakan chart time series, bisa bar chart, pie chart, scatter diagram, ya, maps, ya, atau peta, layout, hierarki charts, ya, untuk menggambarkan sebuah struktur organisasi, misalnya itu hierarki, sequence chart, ya, ini untuk merepresentasikan dengan terstruktur, ya, misalnya adalah flowchart, ya, atau bisa juga dengan motion grafis, ya. Ini macam-macam representasi dari SPK. Nah, SPK di masa depan sendiri itu akan terus tumbuh, terutama untuk dukungan personal. Oke, nah, DSS sendiri itu bisa digunakan sebagai pendukung keputusan, ya, dari sisi institusi, ya, dan biasanya karena dia saling berhubungan, ya, dengan berbagai terhubung dalam berbagai bagian. Nah, ini bisa menjadi sebuah DSS yang terdistribusi. Kemudian jika ada beberapa keputusan yang saling terhubung atau terkonsentrasi, maka akan terbangun sebuah grup DSS, ya, di masa mendatang. Kemudian juga produk DSS ini akan menggabungkan tools dengan teknik AI, ya, atau knowledge tadi, ya. Dan tentu saja semua kecenderungan itu adalah kita bisa membuat sebuah sistem DSS yang user friendly
atau bisa digunakan oleh user dengan mudah. Itu kira-kira materi kita hari ini. Ada yang bertanya mungkin? Ada yang, tadi sudah ada yang merekam ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Andri. Ada yang bertanya mungkin? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri dulu ya untuk hari ini. Ya, modulnya bisa diakses di ana.lecturer.bench.ac.id ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.